بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini melainkan untaian rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Besarnya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh barakah ini, di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan dijadikan pemberat timbangan amal kebaikan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala sehingga terpilih umatnya dan dikeluarkan dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Alhamdulillah, sehat semua Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Solo hujan terus? Alhamdulillah. Di atas apalagi? Baik, ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tuntunan kita di dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pedoman dalam kehidupan ini dalam satu hadis yang insyaallah nanti akan kita kaji bersama. Tentunya kita memahami bahwasannya kehidupan dan kematian adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayat, dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji di antara kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya.
kehidupan adalah merupakan sunnatullah yang kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dunia ini. Dan tidak dipungkiri dalam kehidupan ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menguatkan dengan perkataan beliau, tidak selamanya manusia hidup ini dalam keadaan susah, dan pasti ada juga yang namanya kebahagiaan. Dan tidak selamanya orang hidup bahagia di dunia ini, maka pasti ada yang namanya kesulitan, kesusahan. Dan ini merupakan sunnatullah yang memang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dikatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Agar jelas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berhak untuk menjadi syuhada. Ya, itulah kehidupan yang dialami oleh semua manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kebahagiaan hadir, kemudian disapa dengan tawa, bahagia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ada yang kufur. Tidak sedikit datang kesusahan, kesulitan yang kemudian menjadikan seseorang terdiam, berhenti melangkah dan putus asa. Dan ini sunnatullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan resep pegangan dalam kehidupan ini, bagaimana sejatinya kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi kehidupan ini. Hadis yang masyhur, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, seorang sahabat yang minas sabiqin al-awwalin, sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Ya. Beliau dibesarkan di Nabawi. Setelah saat kemudian negerinya diserang oleh kekuatan Romawi, dan beliau saat itu masih kecil dan diambil dan besar di Romawi. Terdengarlah berita kisah tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian keberadaannya akhirnya dibawa ke Makkah oleh Bani Kalb. Ada seorang Abdullah bin Juda'an yang membawa Suhaib yang kecil ini untuk kemudian dibawa ke Makkah bersama dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya, ya, dari Romawi ke Makkah dan turut hijrah dari Makkah ke Madinah. Dipuji kehebatannya oleh Allah Subhanahu wa taala di saat perjalanan hijrahnya. Dia bawa perbekalan, dia bawa dunianya menuju Rasulullah SAW yang tiba di Madinah. Kemudian dihadang, dia tetap tinggal di Makkah ataupun dia pergi ke Madinah tanpa kekayaan yang dia bawa. Maka beliau mengatakan, ambil semua yang aku miliki, izinkan aku bertemu Muhammad, dan menyusul beliau. Maka beliau menghadap menuju ke Madinah dengan pakaian yang beliau pakai. Semua harta yang dia bawa ditinggalkan. Maka Allah memuji dengan firman Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah.
Ada di antara manusia-manusia dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berikan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berikan dunianya keseluruhan ibtigha'a mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau meriwayatkan hadis ini. Hadis ini cukup masyhur dan mungkin sering banyak dikaji. Namun kita perlu diingatkan oleh hadis ini, ya, bagaimana bahwasanya Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan orang beriman itu adalah keadaan yang terbaik. Ya. Dan tadi kita buka dengan pembukaan bahwasannya nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian kita melihat banyak fenomena dalam kehidupan ini, ya, mungkin meliputi keluarga kita, naik turun, pasang surut, ya, mungkin berimbas pada usaha kita, kepada rezeki kita. Kita diuji di masyarakat, diuji dengan saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Maka ada satu hadis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ajaban sebagai bentuk ta'ajjub tentang keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau mengatakan semua keadaan orang yang beriman baik semuanya. Dia kaya, keadaannya baik. Dia diuji dalam kehidupan, hartanya, keadaannya baik, masa mudanya baik, masa tuanya baik. Semua keadaan mukmin mukminah dalam kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ini mengatakan Nabi heran, ajaban, memandang semua urusan orang beriman baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Ya. Namun bagaimana keadaan orang mukmin yang baik itu? Dalam hadis ini disebutkan bukan seorang muslim. Ini menunjukkan tingkatan orang beriman lebih tinggi dari orang yang hanya sekedar mengaku dia seorang muslim. Maka Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yudkhilul iman fi qulubikum. Jangan katakan kalian beriman, tapi katakan kalian adalah orang yang berserah diri. Walamma yudkhilul iman fi qulubikum. Iman belum masuk dalam hati-hati kalian. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan keadaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena semua hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Imma dia orang beriman dan mungkin dia orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan mengherankan urusan dan perkara kaum mukminin ini? Beliau mengatakan, "Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Perkara-perkara ini tidak didapatkan kecuali bagi orang beriman saja. Ya. Tidak ada orang lain, khusus orang beriman. Apa bentuk khairiyahnya? Tadi dikatakan oleh Kanjeng Nabi apa? Inna amrahu kullahu khair. Semuanya baik. Bagaimana
bentuk khairiyahnya, kebaikan-kebaikan itu ada dua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra'u syakara. Di saat seorang mukmin itu didatangkan kepadanya sarra, berbagai macam kebahagiaan, kenikmatan, kelapangan rezeki dan lain sebagainya, yang kemudian menjadikan hal itu menyenangkan, syakara, dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu, hal itu baik. Wa in asabathu dharra, kalau kemudian seorang mukmin itu ditimpa dharra'u, kesulitan, kesempitan hidup, apapun yang dirasakan yang dia tidak ridha, kurang menyukainya, sabara fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Ya. Jadi diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur, baik. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, baik. Jemaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum keadaan ini didapatkan, diberikan kepada orang beriman dan di luar orang mukmin. Jadi jangan pernah dianggap kemudian orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan hal yang dihadapi orang beriman sama. Ya kan? Kullun nasi yaghdu. Dalam hadis dikatakan apa? Setiap manusia memulai pagi harinya dengan berbagai macam aktivitas. Kullun nasi yaghdu. Pagi hari, ya. Mereka dalam satu hari, hamba Allah punya waktu 24 jam untuk hidup, memulai harinya di pagi hari. Bagaimana orang beriman memulai pagi harinya, bagaimana orang-orang kafir memulai pagi harinya, bagaimana orang yang mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya memulai harinya, bagaimana orang yang tidak pernah mengenal Allah, Nabinya dan agama Allah memulai harinya. Kullun nas yaghdu. Semua manusia berikhtiar, berusaha memulai pagi hari sampai menutup harinya. Namun orang beriman diliputi semua aktivitasnya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di dalam kehidupan yang kita hadapi, jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu waktu kebahagiaan hadir dalam keluarga kita yang kita sambut dengan bahagia, dengan syukur kepada Allah. Ya. Ada satu waktu datang kesulitan dalam keluarga, apapun bentuk ujiannya, yang kita tidak ridha, kurang meridainya, dan kita sabar. Dan semua hamba Allah tidak pernah lepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Ya. Kan takdir ada dua, ada aqdarullah al-mulaimah dan ada aqdar takdir Allah yang mu'limah. Ada takdir Allah yang mulaimah, yang cocok dengan hati kita. Ya, kita nggak pernah komplain, senang. Ya. Datang nikmat yang hati kita cocok dengan ujian itu. Ya. Sarra adalah ujian. In asabathu sarra, kalau datang kepadanya sarra, kelapangan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu sisi ini adalah aqdar yang mulaimah, ya, cocok dalam hati kita. Ya. Kalau datang kebaikan, dia nggak protes sama Allah. Kenapa? Sesuai dengan keadaan hati. Ya kan? Diuji kelapangan hidup, alhamdulillah, ya. Diuji dengan hadirnya banyak kenikmatan, alhamdulillah, dia ridha. Ada ketentuan Allah yang mulaim, cocok dalam hati kita. Ya, mulaimah. Ada yang kemudian mu'limah. Ada yang tidak sesuai dengan keadaan hati, nggak cocok dengan hati kita. Kita belum bisa menerima, butuh waktu untuk bisa menerima.
Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang beriman didatangi sarra, ujian kehidupan, ya, kebaikan, kelapangan, dia bersyukur. Diberi ujian dalam kesempitan hidup, dia sabar, ya. Keduanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, semuanya dalam keadaan baik, semua dalam keadaan baik. Syakarah baik, sabarah baik, ya. Namun perlu kita garis bawahi, belum tentu yang kita pandang cocok dalam hati kita baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara lahiriah kita melihat hal itu baik, gitu ya. Maka nikmat ada dua. Ada nikmat yang sifatnya diniyah, ada yang nikmat yang sifatnya, ada nikmat dunia itu yang ada nikmat duniawiyah, ada nikmat dua, ada nikmat diniyah, ada nikmat duniawiyah. Apa nikmat diniyah? Dimudahkannya kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita untuk talabul ilmi, dimudahkan kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam urusan-urusan ketaatan kepada Allah, din. Ya. Ada nikmat duniawiyah. Kita berbicara dalam koridor keadaan orang mukmin. Kita belum berbicara keadaan orang ghairu mukmin. Ya. Dua nikmat ini meliputi orang beriman. Ada seorang mukmin yang diberi keutamaan ilmu, tapi tidak diberi keutamaan kelebihan dalam rezeki dunia, harta. Misalkan ada nikmat duniawiyah, harta yang berkelimpahan, ya, kemudian keturunan yang baik, ya, suami yang saleh, pasangan yang salihah, anak-anak yang saleh dan salihah, duniawiyah, ya. Ada diniyah, ada duniawiyah. Ada orang hanya diberi nikmat diniyah, masya Allah, hubungannya dengan Allah baik, alim, ulama, ya. Ada orang yang diberi kelebihan harta yang melimpah, tapi bukan alim dan ulama. Ada alim, mungkin tidak punya banyak uang, gitu ya. Ada aghnia, tidak punya banyak ilmu. Melibu di panjang gitu-gitu. Wah, kamu nih masya Allah, jadwal ngajinya seminggu 6 kali, misalkan. Ya. Tapi duniawianya buatan kata. Yang penting ada dan cukup. Mau beli mobil cukup, mau umroh cukup, mau haji cukup, alhamdulillah. Atau ada orang kita dapati berkelebihan harta, tapi ngajinya nggak sebanyak orang yang ngaji, jadwalnya mungkin dalam seminggu 6 kali, bahkan mungkin nggak pernah kenal. Milih pundi? Walaupun idealnya yang bagus itu alim, alimah, ya, diniyah, duniawiyahnya punya, alhamdulillah. Tapi kan Allah melihat orang yang mungkin punya ilmu, dia sedekah dengan ilmunya. Bagaimana hidup ini harus dibungkus dengan dua, ilmu, iman dan amal. Ya. Orang yang tidak punya harta tidak sedekah dengan hartanya. Sedekah bisa dengan tenaganya, bisa dengan ilmunya. Orang yang punya harta tidak bisa ngajar ngaji, dia sedekah dengan hartanya. Ya. Dia beramal dengan lewat hartanya. Dia punya jabatan tinggi, dia beramal lewat jabatan dan kedudukannya. Ya. Banyak amal untuk bisa dikontribusikan, diberikan kepada umat ini dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bukan banyak pintu kebaikan. Ya. Yang mungkin dalam satu sisi kadang kita meremehkan amal-amal yang kecil. Ya, dalam pandangan kita. Nah, hal-hal yang sifatnya lahiriah yang kita sukai dalam pandangan Allah belum tentu baik.
yang kita ridha. Karena itu ujian. Misal, siapa yang tidak senang diberikan rezeki yang berkelimpahan? Alhamdulillah. Ya. Dalam pandangan lahiriah seseorang, dia senang, dia ridha. Ya. Tapi itu ujian. Dalam pandangan manusia baik, belum tentu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka misalkan dalam ayat, bagaimana manusia memandang benci sesuatu yang Allah syariatkan. Misal Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kurhul lakum. Sedangkan pertempuran perang itu hal yang kalian tidak sukai. Secara fitrah manusia suka nyaman, damai, ya, suka berada di zona yang nyaman, netral, tidak mau berseteru, tidak mau bersinggungan dengan banyak orang. Ya. Perang itu menghancurkan segalanya. Terbunuhnya jiwa, terpisahnya keluarga, terjadi kelaparan, hancurnya rumah dan lain sebagainya. Dalam bahasa Allah, ya, wa huwa kurhul lakum, itu fitrahnya manusia. Namun apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi di saat kalian membenci sesuatu itu, tapi sesuatu itu banyak mendatangkan kebaikan untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an, apa kata Allah? Boleh jadi di saat engkau mencintai sesuatu, namun justru berbalik sesuatu itu mendatangkan keburukan kepada dirimu. Ya. Maka secara lahiriah dalam pandangan kita baik, belum tentu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan, karena itu ujian. Ya. Boleh jadi di saat diuji dengan kelapangan karena dianggap baik, dia bisa jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah biasanya memang, ya dulu ada sahabat yang mengatakan, saat kami dulu diuji dengan kelapangan, ya kami berat ujian kelapangan, ya kami kurang bisa bersabar. Tapi di saat dulu kami diuji dengan kesempitan, sobarna, kita mampu bersabar. Di saat orang sehat, ya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat di saat sakit, ya mungkin dia berazam, ya Allah sembuhkan saya Allah dari penyakit ini, kalau sembuh saya akan datang ke masjid untuk salat. Allah berikan kesembuhan, sehat, lupa. Ya Allah berikan kami rezeki yang melimpah, saya akan sedekah, akan saya perbanyak sedekah saya, ya Allah. Saat Allah berikan harta yang melimpah, dia lupa menahan sedekahnya. Di saat dia butuh kepada Allah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, gambaran keadaan orang beriman ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra syakara, dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara apa? Beribadah kepada Allah. Tidak cukup mengucap alhamdulillah, alhamdulillah saya diberi rezeki banyak oleh Allah, kemudian tidak sedekah. Alhamdulillah sudah selesai sekolah saya S2, S3, kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Alhamdulillah sudah selesai saya menghafalkan Quran, kemudian dia tidak mengajarkan Al-Qurannya. Ya. Maka kata Allah, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, atas nikmat yang telah banyak Allah berikan ini, beramallah sebagai bentuk syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pintu kita beramal sebagai bentuk syukur. Ya. Kan banyak, ada beberapa dalam hadis disebutkan orang masuk surga gara-gara dia menyingkirkan batu yang mengganggu seseorang di tengah jalan. Pernah Nabi bercerita ada seorang masuk surga, dia berada di bawah naungan dari pohon-pohon surga. Nabi mengatakan, tahukah apa yang kemudian mereka lakukan dulu saat di dunia? Apa ya Rasulullah? Si fulan ini dulu pernah memotong dahan, potongan pohon yang mengganggu jalan manusia untuk dilaluinya. Dia ikhlas untuk berbuat itu demi mencari ridha Allah, maka amal itu menyebabkan dia masuk ke dalam surga.
Bagaimana seorang masuk surga karena memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan? Nabi bercerita di saat ada seorang safar dalam perjalanan yang jauh, dia kehabisan makan dan minum, ya, sampai beliau menemukan sumur. Beliau turun ke dalamnya dan meminum air sumur tersebut. Begitu dia naik, dia kelihatan melihat seekor anjing, ya, yang menjilat-jilat tanah, ya, karena kehausan. Maka ibalah laki-laki, dia turun ke dalam sumur itu, diambil khufnya, sepatunya, diisi air dan diminumkan. Maka Allah memujinya dari perbuatan itu, dan perbuatan itu menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah tahu mana amal kita yang menjadi wasilah datangnya ampunan Allah, mana amal-amal kita yang menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah banyak pintu kebaikan yang Allah bukakan, ya. Boleh jadi, ya, seseorang memiliki kekuatan dalam qiyamul lail, Masya Allah. Ada orang tertentu yang mungkin tidak bisa seperti si fulana, namun dia bisa kuat dalam sedekahnya misalkan, atau dalam puasanya, atau suka membahagiakan orang lain, ya kan? Itu amal yang mulia itu, ya. Nah, sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, amal yang paling utama, idkhalus surur fi qulubil mu'min, sukanya membahagiakan orang, gitu ya. Mungkin dia tidak punya banyak amal, mungkin amal itu yang dia bisa mampukan, ya. Karena tidak semua orang bisa dituntut untuk bisa beramal dengan amalan yang banyak. Kenapa? Karena kadar keimanan orang ini bermacam-macam, jamaah. Satu sisi dia punya amalan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun jangan pernah kita meremehkan amal-amal yang kecil. Kata Nabi, beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan apa? Perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang kecil, kebaikan yang dianggap bukan, ya, hal yang besar. Walau antalqa akhaka, walaupun engkau hanya sekadar bertemu dengan saudara atau saudarimu dengan sesungguhnya senyuman di bibirmu, ya, dengan wajah sumringah, itu ma'ruf, kebaikan. La tahqiranna minal ma'ruf syai'ah, ya. Boleh jadi amalan yang kecil kita lakukan dengan tingkat keikhlasan yang tinggi yang mengalahkan amalan-amalan yang besar yang dilakukan tanpa keikhlasan. In asabathu sarra syakara lakana khairun lahu. Ya, kita berbicara keadaan orang mukmin baik, syukur, Masya Allah, ya. Dan syukur ini sifat para nabi, ya. Nabi mengatakan, afala akuna abdan syakura. Saat ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa Anda salat sampai sedemikian keadaannya, ya, sampai kaki Anda terluka? Bukankah Anda dijamin masuk surga oleh Allah, diampunkan dosa-dosa Anda? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah memuji Ibrahim, syakiran li'an'umih. Bagaimana Allah memuji Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Ya. Diingatkan oleh Nabi agar kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat. Masya Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Siapa yang mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan? Ya. Tidak ada pernah ada yang mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in asabathu dharra, ya, kalaupun tidak kebaikan yang datang, kebahagiaan itu, kemudian datang yang lain yaitu dharra, kesulitan, kepayahan, aqdarullah mu'limah, ya, takdir Allah yang mu'limah, yang tidak cocok dengan hati, ya, sabara, dia sabar, lakana khairun lahu, ya, maka itu baik baginya sampai Allah berikan jalan keluarnya, ya. Yang perlu kita pahami jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di setiap ada kesulitan akan diiring oleh kemudahan. Di mana ada al-karbu, maka ada faraj, jalan keluar. Inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'al usri yusra. Namun kadang jalan keluar ini membutuhkan waktu. Kapan? Wallahu ta'ala alam. Ya. Nah, di saat kemudian seseorang menunggu faraj, kemudahan, makhraja, jalan keluar ini, di masa-masa ini dia ihtisabul ajri. Apa? Berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah berikan musibah, dia sabar, bisa jadi setahun ada jalan keluar. Boleh jadi 2 tahun Allah berikan kemudahan. Boleh jadi 3 tahun. Boleh jadi lebih panjang daripada itu. Maka ini waktu untuk mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu sampai kapan kemudian kita diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Tapi itu baik. Kalau dia apa? Sabar. Ya. Diuji oleh Allah sakit. Ya. Kira-kira kalimat apa yang mungkin kalau kita banyak dicurhati orang dengan berbagai macam permasalahan, Ustadz, Ustadzah, saya ini punya masalah gini. Wah, cerita banyak, kalimatnya sabar. Ya memang kalimat itu yang terbaik. Kalimat apa lagi coba? Ya, saya punya banyak masalah A, B, C, D, semua cerita 1 jam. Jawabannya sabar ya. Memang itu yang terbaik. Ya. Sabar itu menunjukkan keridhaan, kepasrahan kepada Allah. Sabar itu bukan kelemahan. Ya. Sabar itu bukan kelemahan. Ya. Sabar itu kekuatan untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada hantaman sabar itu. Maka dikatakan as-sabru 'inda sadamatil ula. Kesabaran itu pada pukulan pertama kali datangnya ujian. As-sadama al-ula. Nah, maka di saat seorang sampai pada maqam ridha, itu lebih tinggi dari sabar, maqam ridha. Jadi kalau sabar itu ya dihantam oleh banyak musibah, kesulitan, ya ada perjuangan untuk sabar. Kalau ridha, pasrah penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalimat itu yang disampaikan karena itu kebaikan. Ya. Kalau tidak bisa sabar, musabarah, dikuatkan lagi kesabarannya. Ya. Nabi mengatakan lakana khairun lahu, itu baik. Ya. Nah, masa menunggu ini yang berat. Menunggu itu melelahkan kan itu ya. Orang mau nikah aja kurang 6 hari seperti 7 bulan. Kok enggak datang-datang tuh hari Ahad loh. Sekarang ini Senin, sabar. Berapa hari lagi Ahad? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 6 dinongkas. Suwe menunggu dia. Ya. Berat. Orang diuji sakit untuk menunggu, kadang dia berdoa enggak semua menunggu waktu. Ihtisabul ajri. Dan memang itu bukan perkara yang ringan, itu berat. Tapi yakinlah di masa-masa itu, ya, setiap musibah yang menghampiri menjadi mukaffirat, menghapuskan kesalahan, kekhilafan, dan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa? Sabar. Tidak boleh mencela, tidak boleh suudzon sama Allah, tidak boleh mengumpat, ya, tidak boleh protes. Ini sabar. Itu orang beriman masalahnya ya. Kita baru berbicara orang beriman ini. Jadi kalau sama Allah itu husnudzon, wabeh, semuanya husnudzon, tidak boleh suudzon. Ya, diuji tidak semua nangis, husnudzon. Insyaallah ada kebaikan di situ. Kan kita tidak pernah tahu, ya, apa hikmah di balik itu semua. Ya. Artinya jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perkara orang beriman ini baik, ya, sabar itu baik. Ya, sambil menunggu jeda waktu ihtisabul ajri untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka ada di antara ahli surga yang kemudian diberikan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang melimpah. Kenapa? Karena saat diuji dia sabar. Begitu dia melihat banyak kebaikan, keutamaan, dia bertanya, "Ya Rabb, dari mana kebaikan-kebaikan ini? Dulu kamu diuji, dulu kamu diberikan kesulitan, kamu sabar atas ujian Allah. Maka ini balasannya." Maka orang ini mengatakan, "Ya Rabb, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Saya ingin diuji lebih banyak lagi dan akan mendapat kebaikan banyak lagi di sisimu, ya Allah." Ya. Kita berbicara keadaan orang mukmin. Masya Allah. Ini menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maha rahmahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Dalam rangka apa? Untuk memuliakan, ya. Untuk membersihkan keadaan mereka, ya, dari segala macam hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kaji dalam syariat itu selalu ada perintah, ada larangan, ya, ada pahala, ada dosa. Maka orang berbuat satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10, wa ila sab'atu mi'atu dhi'fin, 700 kali lipat, wa ila mudha'afa katsira. Wa man hamma bi sayyi'ah fa 'amilaha fakatabahu Allahu sayyi'ah wahidah. Allah tulis satu keburukan atas untuk kesalahan yang dilakukan. Ini orang beriman. Kenapa? Semuanya didasari oleh ilmu. Ya. Maka Nabi mengatakan taraktukum mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Indahnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hidup tidak disia-siakan oleh Allah, diutus para nabi dan rasul. Yang Nabi mengatakan taraktukum al mahajjatul bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kepada kalian hujjah, ya, pedoman hidup, ya. Al-bayda yang putih bercahaya, lailuha kanahariha, malam harinya seperti siangnya, saking jelasnya manhaj itu. La yazighu anha illa halik. Siapa yang berpaling darinya, dia akan celaka. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu adalah imam, ya, dalam menghadapi permasalahan hidup. Ya. Amalan yang paling memudahkan orang masuk ke dalam surga, ilmu. Makanya dulu sahabat yang mengatakan, saya menuntut ilmu, mendapatkan satu kebaikan dari ilmu, lebih aku sukai daripada ibadah sekian, sholat sekian rakaat. Kenapa? Karena semua amal harus dibangun di atas dasar ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya, dan Rasul menyampaikan kepada umatnya. Wa amma ghairu mu'min, kita berbicara di luar orang beriman, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di saat orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, ya, jadi mafhum mukhalafahnya. Jadi hadis ini untuk orang beriman. Namun isyaratnya, kalau di luar orang beriman, berarti kebalikannya kita saja. Ya. Kalau orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ditimpa keburukan, ya, ataupun kebahagiaan, semua adalah syarrun kulluhu. Semuanya keburukan. Ya. Kebahagiaan yang menimpa orang-orang kafir, ujian yang menimpa kebaikan ini adalah merupakan syarrun, dan terlebih di saat mereka diliputi kepayahan adalah syarrun. Sama-sama merasakan dua hal itu, ya. Kebahagiaan yang Allah berikan itu kepada semua hamba, ya. Tapi orang beriman mensikapinya dengan ilmu, maka dipuji oleh Allah, diberikan reward, keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Itu betul rahmat Allah. Mungkin terkadang ada syubhat, bukankah Allah Maha Pemaaf, bukankah Allah Maha Pengampun? Kenapa Allah menciptakan neraka? Seandainya saja Allah hanya menciptakan surga, semua orang masuk surga. Ada orang mengatakan itu rahmat Allah dan keadilan Allah. Bukan itu keadilan Allah.
Keadilan Allah itu Allah ciptakan surga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah ciptakan neraka bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya Allah menciptakan surga, kalau Allah hanya menciptakan surga, ahlus salah masuk surga, orang yang meninggalkan salat masuk surga. Kalau Allah hanya menciptakan surga, orang yang ahli ibadah masuk surga, orang yang ibadah masuk surga, semua tempatnya satu. Ya. Hari-hari kita berkutat dengan amal ibadah, yang satu hanya nyantai, sama-sama masuk surga. Mana keadilan Allah? Maka Allah mengatakan dalam ayat dan perkataan beliau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adzabi wal 'adzabul alim." Kabarkan kepada hambaku, anni ana, saya adalah Allah, al-ghafur ar-rahim, yang maha pengampun dan maha penyayang. Wa anna 'adzabi wal 'adzabul alim, azabku adalah azab yang pedih. Maka Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Surga bagi orang yang taat, neraka bagi orang yang membangkang. Ya, Allah tunjukkan ini jalan orang beriman, ini jalan orang yang ingkar kepada Allah, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Ya. Allah menyebutkan banyak kisah perhelatan perseteruan antara kekuatan kekufuran dan hak. Fir'aun dengan Musa diulang agar apa? Ikuti jalannya Musa, jangan ikuti Fir'aun. Ya. Allah menjelaskan keadaan kaum Ad, Samud, ya, kaumnya Nabi Lut, menjadi kisah agar apa? Agar menjadi hikmah dan pelajaran bagi orang yang datang kemudian. Syariat Allah ini jelas, mahajjah bayullah. Ya. Maka Allah memberikan kemuliaan karena semuanya dibangun di atas dasar ilmu dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tidak. Maka tidaklah makan yang mereka makan, minum yang mereka minum, apapun yang mereka miliki, semuanya syarrun, keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semuanya syarr. Ya. Beda dengan orang beriman. Orang beriman mulai pagi hari sebelum beraktivitas dia mulai dengan bismillah. Dia buka awal malamnya, awal paginya dengan witir. Ya. Setelah itu dia tilawatul Quran. Dia salat wajib yang telah diwajibkan oleh Allah. Ya. Jadi makan minumnya orang beriman manfaat, ya. Kalau orang tidak mengenal Allah, dia mulai harinya dengan tidur, bangun jam 8 pagi. Ya, makan, lupa ibadah kepada Allah, minum, bernikmat-nikmat, namun tidak ada efeknya mana kepada Allah. Walaupun Allah nggak minta disyukuri. Allah nggak butuh kepada makhluk, Allah nggak butuh kepada hamba, hamba yang butuh kepada Allah. Ya kan? Apa yang dibuat oleh orang yang ingkar kepada Allah? Nggak berbuat apa-apa, nikmat Allah berikan terus. Maka semuanya syarrun, semuanya buruk. Ya. Kalau dia punya harta yang banyak namanya istidraj, diistidrajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyopain kabeh. Ya, habiskan semuanya. Makanya Allah mengatakan, "Dzarhum ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am." Allah mengatakan, biarkan mereka makan dan minum seperti makan binatang ternak. Kama ya'kulul an'am, wan naru mathwal lahum. Tempat kembali mereka adalah neraka. Ya, semuanya syarrun, keburukan. Ya. Satu sisi karena kan kita melihat, ya, Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya. Dunia ini ya penjara bagi orang-orang beriman. Dan surga bagi orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menafikan adanya hari akhir. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengimani hari akhir. Apa keluhan orang kafir setelah dibangkitkan oleh Allah? Banyak Al-Quran mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, ya laitani, seandainya saya adalah debu-debu yang bertebaran dan berserakan saja. Kalau saya tahu dibangkitkan sekarang dan diminta pertanggungjawaban. Ya. Ada yang mengatakan seandainya saya mati nanti dibangkitkan lagi. Ya. Seandainya saya adalah hal-hal yang kemudian setelah itu mati dan dibangkitkan lagi. Mereka mengetahui karena kehidupan mereka anggap ya hidup di dunia ini. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang menghancurkan kami kecuali masa, tidak menjadikan kami lemah kecuali waktu.
Tidak ada menjadikan kami tua, ya karena usia yang terus bertambah. Setelah mati selesai. Maka kita diperintahkan untuk beriman kepada peristiwa yang terjadi di hari akhir. Ada yaumul ba'ats, dibangkitkan oleh Allah. Mereka akan mendapatkan hisab dan jaza mizan, ya, mereka akan melewati sirat. Ada kehidupan yang hakiki dan abadi, adalah kehidupan di akhirat. Itu yang tidak mereka yakini karena mereka tidak punya ilmu, maka semuanya buruk. Ya, kalau diberi manfaat kebahagiaan, yes, senang-senang, lupa. Ya. Kalau kemudian diberi ujian, nesu, mangkel, ngumpat, ya, apa ini? Nggak adil ini Tuhan saya ini. Ngumpat dikasih, ya, mana sabarohnya? Ada pertanyaan, kalau orang kafir diberi ujian sabar, apa dapat pahala? Tidak. Gitu ya. Kenapa? Karena secara umum semuanya syarrun, buruk. Kalau dia diberi kesulitan, itu adab. Ya kan? Kan Allah mengatakan juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, di saat mungkin, ya, Allah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan, ya, mungkin kesedihan dalam ujian, ya, maka Allah katakan la tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan kau merasa hina, lemah dalam bertempur, berjuang. Apa kata Allah? Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka juga merasakan hal yang sama kalian rasakan. Ya, sama. Fa innahum ya'lamuna, mereka merasakan susah juga. Merasakan ketakutan sama. Kama ta'lamuna, sebagaimana kalian juga bersedih dan ketakutan. Ya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian berharap di sisi Allah yang tidak diharapkan oleh orang-orang yang kafir kepada Allah. Ya. Inna masirakum ilal jannah. Perjuanganmu gak sia-sia, tempat kembalimu surga. Wa inna masirahum ilan nar. Orang yang mati di antara mereka dalam neraka. Perbedaan yang jauh, keadaan orang iman yang semuanya baik dan orang yang kafir semuanya buruk. Nah, maka dari itu pesan Rasulullah SAW dalam hadis tadi menyebutkan bahwasannya di sini ada motivasi kepada setiap orang beriman untuk memperbanyak amal kebaikan, ya, apapun yang kita mampu, ya, perbanyak amal kebaikan. Kita berusaha mensolehkan diri, soleh secara pribadi individual dan soleh secara sosial, ya. Kita harus punya andil, ya, di dalam apa? Memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala, berkontribusi dalam dakwah, ya. Ini dimotivasi dalam amal. Kemudian tentunya dalam perjuangan membutuhkan namanya kesabaran, ya. Ujian Allah Subhanahu wa taala yang datang dihadapi dengan kesabaran, ya. Nikmat yang datang dihadapi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar dan syukur ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dia harus seimbang, ya, yang saling menguatkan, ya. Semuanya kalau ada dua hal ini dalam kehidupan kita, pasti keadaannya baik. Mungkin dalam keluarga kita, ya, ada, ya, namanya banyak permasalahan dalam keluarga, hadapi dengan sabar, ya, dengan hati yang lapang, ya, karena dua-dua saling menguatkan dan saling mengingatkan, saling menguatkan dan saling melengkapi, ya. Tidak dipisahkan antara sabar dan syukur, dan ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang terakhir bahwasannya, ya, anjuran kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal. Sebagai apa? Konsekuensi daripada keimanan. Maka iman secara bahasa definisi apa? At-tasdiq, pembenaran, ya. Dan makna iman itu adalah tasdiqun bil qalbi,
pembenaran dari dalam hati, wa iqraru bil lisan, apa? Diikrarkan dalam lisan, wa amalu bil arkan, diamalkan dalam al-jawari dengan perbuatan amal saleh. Maka iman dan amal nggak bisa dipisahkan. Ya, artinya semakin banyak amal seseorang, dia akan bisa meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin orang beriman tanpa amal. Dan juga sebaliknya, orang banyak amal tanpa iman. Ya, dua-duanya beriringan. Iman, amal. Karena amal adalah makna iman itu sendiri. Walaupun karena amalnya manusia ini berbeda-beda, maka tingkatan kualitas imannya pun bermacam-macam. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibedakan, tidak bisa disamakan semuanya iman sama, tidak. Karena punya kualitas amal yang berbeda-beda. Maka hadis tersebut memberikan anjuran, ya, bahwasanya anjuran kepada orang-orang beriman untuk meningkatkan kualitas keimanannya fi khairin wa ni'matin, dalam hal kebaikan ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat itu. Ya, diberikan nikmat, alhamdulillah, nikmat ini jadi wasilah untuk taqarrub kepada Allah. Diberi harta yang alhamdulillah banyak misalkan, gunakan harta ini untuk fi sabilillah. Diberikan ilmu yang banyak, sumbangkan fi sabilillah. Bahkan tenaga, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat itu. Dan juga tentunya bagi kita untuk bisa memperbanyak, ya, amal dalam hal apa? Untuk tidak meremehkan perkara-perkara yang mungkin dalam pandangan kita anggap kecil, remeh, jangan, ya. Boleh jadi hal yang remeh itu bisa menjadi besar dalam pandangan Allah. Bukankah amal yang besar juga bisa tidak ada nilainya dalam pandangan Allah kalau salah dalam niat? Kan seperti ada 3 orang dibangkitkan di hari akhirat, para syuhada, ulama, ahlul Quran, dan jawad, orang yang dermawan. Dikatakan oleh Allah, apa yang kalian lakukan di dunia? Mereka mengatakan, untukmu ya Allah. Wahai malaikat, mereka berdusta. Semuanya untuk mencari pujian manusia. Ambil dia, masukkan ke dalam neraka jahanam. Para syuhada, jawad, orang yang dermawan, qurra, ahlul Quran, dan ulama, ya, karena salah dalam niat, amal yang mulia itu tidak ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, di saat orang beramal, mungkin dalam pandangan manusia amal ini, apalah amal itu, ya, mungkin hanya sekedar mengajarkan pengajian kepada anak kecil, ya. Orang kadang kan malah ngajar kok anak TPA gitu, ya, nggak level gitu. Ya, dia tidak akan jadi orang hebat kalau belum belajar dari TPA kan. Guru TK, oh guru TK kudu sabar. Nggak ada guru TK itu laki-laki, semuanya wanita, perempuan. Ya. Banyak jadi hafizah berawal dari TK, diajari ngaji gitu, ya. Kan sampai ada kisah bahwasanya ada seorang, ya, guru di desa ngajar Quran. Satu kali jenazahnya didapatkan utuh, ya. Jadi saat ada pelebaran jalan gitu, ya, kemudian kuburnya harus dipindahkan. Diambil jasadnya, kain kafannya masih bagus, dan jasadnya orang ini masih lengkap dan masih wujudnya manusia. Dan sudah dikuburkan mungkin kurang lebih daripada 15 tahun. Maka datang kepada keluarganya, ini siapa? Apa amalnya bapak ini dulu? Oh, dulu nih bapak ini memang dulu ngajar ngaji di surau-surau dulu, masa dulu itu kalau ngajar itu bapak itu bawa obor, di belakangnya anak kecil-kecil bawa Quran kecil menuju surau, di tengah sawah mereka ngaji tengah malam. Penerangannya apa? Ya lampu cemplok, obor itu. Itu bapak rutin ngajar-ngaji anak-anak itu. Aktivitas beliau ya itu. Ya kan? Ternyata menjadi wasilah, Masya Allah. Allah jaga jasadnya. Nah, apapun amal yang bisa kita mampu, lakukan amal itu. Ya, tentunya semuanya juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngaji hadir ke sini lillah. Bismillah, ya Allah. Jangan ndak hadir karena koncoe gak ngaji, melok gak hadir pisan.
Ngaji nggak mbak jenengan? Aku bisa pray bisa mbak. Ya, sing semangat gitu, kita semangat. Saya jauh dari atas meluncur sini dari jam 5. Cari apa? Barokah ilmu, ya. Berharap ya Allah mugi-mugi dados wasilah gampang digampangin lo bersurga kan gitu. Jadi kita sama-sama berikhtiar. Lastu bi khairikum. Saya ini bukan orang terbaik. Ya, banyak salah dosa, banyak khilaf, banyak dosa. Maka saya butuh banyak kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Cari barokah dengan Al-Qur'anul Karim, cari barokah ilmu, berada di majelis ilmu. Karena orang ini majelis didoakan oleh malaikat. Bagaimana doa malaikat? Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa yang ada di majelis ilmu dan kemudian maafkanlah mereka, rahmatilah mereka. Semuanya didoakan. Ya, yang sendiri didoakan, yang ngantuk didoakan, yang tidur didoakan, yang datang terlambat dapat doanya malaikat, yang pulang duluan dapat doanya malaikat. Ya, yang penting niatnya baik dari rumah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.